Lintas Cakrawala, cahaya ayat alam semesta. Lintas Cakrawala, cahaya ayat alam semesta. Ilahi anta maksudi, waridoka, warahmatika mablubi. Assalamu alaika, ya abatir ruhi, ya sayyidi, ya Muhammad sahibus syafaat, ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam rahmat Nur Muhammad, salam seduluran dari kita, sang para pecinta cahaya ayat alam semesta, yang pada anugerah waktu dan segala suasana yang penuh dengan cahaya ridho rahmat dari Sang Maha Pencipta, kita mengajak seluruh para pemirsa untuk belajar bersama membaca Cakrawala, cahaya ayat alam semesta, supaya kita senantiasa bisa melebur segala kesombongan dan segala keangkuhan-keangkuhan jiwa. Mari pemirsa, kita saksikan di malam hari ini yang penuh dengan ridha rahmat Sang Maha Pencipta, salah satu perwujudan dari cahaya ayat alam semesta yang berupa pusaka naga banda. Inilah perwujudannya, pemirsa. Ini adalah salah satu perwujudan dari sekian banyaknya cahaya ayat alam semesta. Akan tetapi ini adalah salah satu yang langka dan tidak banyak berada di kalangan para penggemar atau pencinta pusaka, pemirsa. Yang sering kita dengar adalah naga raja, naga sasra, itu yang paling familiar. Nah, itu yang di mana-mana dibuat kembang cerita. Naga raja, naga sasra, terus ada lagi naga-naga yang lainnya, naga siluman, seperti punya belionya Pangeran Dipanegara, niku itu kan naga siluman itu yang terkenal. Nah, ini naga ini jarang sekali disebut di dalam kancah dunia perkerisan, pemirsa. Naga banda. Ada naga blorong yang terkenal lagi. maaf pemirsa. Naga blorong itu yang kalau diceritakan nanti bisa disalahpahamkan oleh para pemirsa, dikira kita adalah abdi dari naga blorong. Ini naga banda, pemirsa. Ini dulu kita dapatkan di area Majapahit. Di area Majapahit ini insya Allah istilahnya diprediksi di era Majapahit sepuh, pemirsa. Nah, ini satu-satunya yang kita punya, naga banda. Ini adalah salah satu dari sabda doa dari sebuah karya para kekasih-kekasih yang maha kuasa era lama, sang para empu yang kualitas sambung rasa penyatuan istilahnya ketuhanannya itu sangat luar biasa. Ini salah satunya, pemirsa. Dan di sini kita memahami pusaka itu adalah sebagai cahaya doa, bukan sebagai kesirikan atau kemusyrikan yang selalu dikembang ceritakan di permasyarakatan kita, pemirsa. Seperti apa perwujudannya sang naga banda itu, pemirsa? Mari kita lihat sama-sama. Ini, pemirsa. Ini dari 100% tinggal 50%, pemirsa, naga bandanya. Karena aus tuntutan putaran massa yang tidak bisa dihindari, akhirnya keutuhan bilahnya kalah, pemirsa. Nah, ini tinggal 50%. Tapi energinya masih sangat utuh. Nah, ini, pemirsa, naga banda yang jarang sekali muncul di kalangan dunia perpustakaan Nusantara, pemirsa. Ini walaupun sederhana, tapi energinya kasta angkasa, pemirsa. Ini, aduh, tangan kita terasa berat, pemirsa. Kayak kalau bahasa orang Jawa likaten. Likaten bahasa Indonesianya apa? Kram. Maaf, beribu maaf. Kayak kram, pemirsa. Maaf, beribu maaf, kita nggak bisa lama-lama mengeluarkan dari warangkannya, kita masukkan lagi saja, pemirsa. Ini benar-benar kita sangat
istilahnya memfavoritkan pemirsa, dan kayaknya mau diinginkan ditawari istilahnya apa ya, digoda dengan keuangan yang pakai gaya berapapun, istilahnya kayak gimana pun, kita kayaknya nggak tergoda pemirsa. Ini adalah salah satu penghormatan kita kepada para leluhur-leluhur kita yang susah payahnya dahulu kala itu membuat seni cahaya doa yang berbentuk pusaka, dan kita mencoba mentakzim, menghormat jerih payah beliau-beliaunya pemirsa. Ini akan kita jaga selamanya. Insya Allah perwujudan hormat pada leluhur-leluhur kita, selain kita tidak meninggalkan hormat pada leluhur-leluhur agama. Kita akan tetap menjaga para leluhur yang telah babat alas wilayah Nusantara, yang pernah menciptakan pusaka Nagabanda. Bukankah begitu, Ki Sabda Alam? Iya. Terus barangkali ada pendapat dari Ki Pesut Mahakam yang ingin disampaikan pada para pemirsa. Ya, ada nggih, Ki Sabda Alam? Kayaknya ada yang dirasakan gelombang istilahnya getaran energi alam semesta, Ki Agung Ngeksiganda barangkali. Mohon maaf. Nggih. Tidak ada yang datang. Itu di rumpun-rumpun bambu ada suara-suara lah. Nah, itu nggak terduga juga pemirsa, itu tidak menjadi rencana kita. Loh. Ada kehebohan di rumpun bambu sebelah sana pemirsa. Itu ada kehebohan, tapi kita coba untuk istilahnya berdamai saja, berdiplomasi, tidak usah kita ganggu nggih. Tidak usah kita ganggu, kita biarkan saja, karena itu alam mereka, kita saja yang mengganggu mereka, ya toh. Kita kenapa malam-malam dini hari malah berada di tempat mereka. Terus Ki Agung, ada yang dirasakan, disampaikan barangkali pada pemirsa? Mohon maaf. Yeah. Seperti ada yang datang. Dan beliau seperti memanggil. Mohon maaf ya. Belakang kita. Terus keinginan Ki Agung Ngeksiganda sekiranya atau istilahnya inginnya itu dibiarkan saja, dirasakan saja, atau barangkali punya keinginan yang lainnya? Cuma nggak akan panjang. Lain itu pripun. Ini kayaknya Ki Agung Ngeksiganda ada sebuah istilahnya energi yang ditangkap oleh beliaunya pemirsa. Sebenarnya kita dari tadi terkuras energi kita, tapi kita pura-pura tidak merasakannya. Dan dari tadi ada aroma-aroma yang nggak enak pemirsa. Maaf, maaf. Aromanya sangat nggak enak pemirsa. Terus ini Ki Agung Ngeksiganda kayaknya terbawa arus itu dan menginginkan istilahnya perwujudan, perwujudan dari apa yang dirasakan. Dan barangkali pemirsa mendengar suara-suara itu dari rumpun bambu sebelah sana pemirsa. Ya sudahlah, kita abaikan saja, biarlah itu memang tempatnya dan itu memang istananya, Nah, ini Ki Agung Ngeksiganda merasakan sesuatu, cuman menurut pendapat kita sesuatu itu agak panas pemirsa. Antara panas dan gimana ya? Ya agak panas itu lah istilahnya gitu. Nah, kalau Ki Agung Ngeksiganda barangkali Ki Sabda Alam istilah nggak keberatan membantunya, nah kita persilahkan itu untuk diwujudkan. Dan saya cuma nggak akan panjenengan. Baiknya gimana? Maaf pemirsa, ini kita lagi dalam suasana yang mencoba untuk mengimbangi gelombang alam semesta. Ini kita diliputi oleh energi yang benar-benar sulit kita jelaskan kepada seluruh para pemirsa. Ya udahlah, kita coba untuk mengikhtiari apa yang dirasakan oleh Ki Agung Ngeksiganda. Itu yang dilihat Ki Agung Ngeksiganda itu tadi berwujud energi yang masih misteri kah atau gimana? Ya. Masih misteri. Tapi aroma-aroma yang nggak sedap itu kayaknya sebagian para pemirsa sudah mampu menangkapnya. Itu
apa kok ada aroma yang nggak enak itu? Kita kalau menjelaskan aromanya gini kayak takut menyinggung pemirsa, ya toh? Nah itu, mari kalau begitu kita coba persiapkan, dinyalakan sarana wewangiannya untuk mewujudkan apa yang dilihat oleh Ki Agung Ngeksiganda pemirsa. Tapi terus terang pemirsa, energi kita sangat terkuras ini saat ini pemirsa. Kita merasakan terbawa arus gelombang alam semesta yang tidak bisa dilihat oleh mata. Dan ada aroma-aroma yang nggak enak pemirsa. Aroma nggak enak itu bisa dipahami kan pemirsa? Aroma apa itu? Kita silahkan Ki Sabdo Alam untuk istilah menyambung rasa ke alam semesta. Ki Agung, kita persilahkan untuk istilahnya mempersiapkan jiwa raganya. Insyaallah. Kita coba akan mendampingi dari belakang saja, karena yang dipanggil-panggil tadi kan Ki Agung toh. Nggih. Nah, itu. Ki Agung dipanggil itu benar-benar murni, enggak karena diajari ini rekayasa settingan atau enggak toh? Tidak. Lillahi ta'ala nggih. Insyaallah. Demi Allah nggih. Nggih, insyaallah. Itu pemirsa. Ini sebuah pernyataan Ki Agung pribadi, bukan diajari oleh siapapun atau kita. Nah, ini Ki Agung merasakan ada yang memanggil dan akan diwujudkan oleh Ki Agung Ngeksiganda pemirsa. Mari kita saksikan pemirsa. Silakan Ki Sabdo Alam. Kita bayangi para saudara-saudara kita Ki Pesut Mahakam, semoga tidak menemui segala kesulitan. Rasanya berat pemirsa. Bismillah. Ki Sabdo Alam dan Ki Agung Ngeksiganda kayaknya membentur satu energi yang membuat pernafasannya terganggu pemirsa. Hati-hati Ngeksiganda, hati-hati. Coba Ki Pesut Mahakam untuk menetralisir, membantu menyembuhkan. Dipertahankan. Karena ini energinya dari tadi sudah kita bilang panas. Merinding semua pemirsa. Rasanya badan kita dan aroma-aroma yang nggak sedap terus kita rasakan pemirsa. Sangat tidak sedap, sangat tidak sedap. Gerangan apakah kiranya? Allahu Akbar. Ini kayaknya energinya benar-benar luar biasa, sehingga ini dibantu oleh Ki Pesut Mahakam dari Kalimantan Sampit pemirsa. Semuanya mengarah ke arah batu yang dupanya masih menyala pemirsa. Energinya berpusat di situ kayaknya. Yang dari tadi memanggil Ki Agung Ngeksiganda. Kayaknya semakin menegangkan pemirsa. Energinya melawan dan melakukan perlawanan semudah yang dibayangkan. Dan benturan demi benturan dari gelombang energi alam lain mencoba membentur Ki Pesut Mahakam. Hati-hati Ki Pesut Mahakam, jaga keseimbangannya. Sangat besar pemirsa energinya. Ini 3 orang sampai kewalahan, sampai benar-benar merasakan kerepotan karena perlawanan dari energi ini pemirsa. Hati-hati Ki Sabdo Alam. Ki Agung Ngeksiganda, ditata pernafasannya, dikeluarkan energi tertingginya. Allahu Akbar. Sebenarnya kita ngeri pemirsa, apa yang dihadapi oleh para saudara kita ini. Ngeri sekali bentuknya. Itu memakai baju putih, rambutnya panjang, dan aromanya ini pemirsa. Yang benar-benar sebenarnya kita nggak tahan juga, tapi kita tahan ini pemirsa.
Semoga para saudara pecinta ayat alam semesta tidak menemukan kesulitan dan berhasil mewujudkan. Hati-hati, ini semakin mendekat. Hati-hati, ada serangan balik. Hati-hati. Allah. Allahu Akbar. Hati-hati di sabtu alam, hati-hati di sabtu alam. Itu dia semakin memancar. Nggak tahu itu apa. Nggak tahu itu apa. Kita bantu untuk mempercepat penyelesaiannya karena menguras tenaga sekali. Hati-hati ke sabtu alam, hati-hati ke sabtu alam, hati-hati. Ya. Dia masuk ke dalam, ke sabtu alam, hati-hati. Masuk ke dalam. Amankan. Perwujudan apakah itu kiranya di sabtu alam? Hati-hati, hati-hati. Dia memukul dada sampean. Atur pernafasan. Ini benar-benar panas seperti yang kita bilang dari awal, pemirsa. Coba dinetralisir. Ki Agung Siganda itu nggak main-main itu. Allahu Akbar. Kita didampingi oleh penunggu-penunggu lain, pemirsa, di alam yang benar-benar mencekam ini. Itu yang memanggil Ki Agung Siganda dari tadi. Itu apakah perwujudannya tunjukkan pada kamera, Ki Agung Siganda? Perwujudan apakah itu gerangan kiranya? Dekatkan. Itu seperti paku, pemirsa. Tapi paku ini Buddha. Ini Buddha ini. Ini bukan paku-paku buatan era baru modernisasi kita, bukan. Rasanya gimana itu ketika di tangan Ki Agung? Ada dinginnya. Namun sebagian juga ada panasnya. Panas. Wah, itu. Ini istilahnya energinya campur sari, pemirsa. Ya. Dan benar-benar tua, pemirsa. Coba kamera sudah bisa jelas mengambilnya. Di paku, tapi ini mohon maaf, terbungkus seperti karat. Karat, ya. Oh, gitu. Itu menunjukkan bahwa ini adalah dari dimensi lain dan ini benar-benar dari era lama. Kalau nggak salah ini kita prediksi dari era Buddha. Era Buddha. Mari kita duduk yang enak di sana, kita terangkan Ki Sabtu Alam. Coba dibantu. Ki Sabtu Alam kena benturan yang benar-benar tak terduga, pemirsa, sampai beliau muntah-muntah. Coba dibantu. Tidak biasanya Ki Sabtu Alam sampai sebegitunya, pemirsa, sampai mengalami diatur pernafasannya Ki Sabtu Alam, diseimbangkan poros jiwa dan raganya supaya bisa kembali stabil seperti semula. Benar-benar hebat ini tenaga energinya. Mari kita duduk sama-sama. Aromanya yang membuat kita dari tadi benar-benar masalah, pemirsa. Sungkan kita, walaupun gitu, sungkan kita mau bilang aroma apa ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sabtu Alam, duduk yang enak, hadap ke depan. Ada tisu nggak, guys? Tisu untuk membungkus. Nah, itu. Oke, dibungkus terus dikunci. Kita sambil menunggu Ki Agung Siganda menetralisir, pemirsa, kita coba untuk memberi sebuah penjelasan apa yang kita dapatkan pada malam hari ini, pemirsa. Ini sangat menyiksa kita semua.
sangat menyiksa kita semua. Sampai di sabtu alam yang biasanya itu benar-benar di atas angin, ini tadi benar-benar kelabakan sampai muntah-muntah pemirsa. Karena itu adalah sebuah penemuan yang tiada kita duga, yang dilihat, dideteksi oleh Ki Ageng Ciganda, yang disertai aroma-aroma yang sangat tidak sedap pemirsa. Bau apa tadi kalau sampai rasakan? Kayak apa? Kalau ada orang sakit nanam, ya kayak gitu. Aduh, jangan diteruskan. Nanti yang bersangkutan tersinggung. Maaf beribu maaf pemirsa. Ya, wangi. Jangan diperjelas, jangan. Ya itu menurut prediksi kita pemirsa, itu adalah sebuah paku. Yang paku itu dulu pernah dipakai untuk mantek istilahnya kalau orang Jawa. Itu di ubun-ubunnya si itu loh. Dia suketi kalau di dalam film-film era lama yang dulu pernah menyaksikan dari era film itu pemirsa. Kalau pernah melihat suketi, kita mau menjelaskan karena beliaunya masih mengawasi dari tadi mengawasi. Jadi kita jaga istilahnya gelombang rasa, menjaga perasaan beliaunya supaya ya janganlah kita menyakiti hatinya. Nah itu berbentuk seperti itu tadi yang sudah diambil oleh kamera. Itu benar-benar pusaka yang luar biasa itu. Itu yang ditakuti sebenarnya. Itu tadi sudah lepas, kita istilahnya mencabut dari tempatnya dan itu akan kita netralisir. Selanjutnya semoga menjadi energi-energi yang membawa kebaikan-kebaikan, tidak membawa kemadharatan. Nggih. Ya, insyaallah. Ada pendapat lainnya Ki Ageng Ciganda barangkali? Insyaallah sampun boten nggih. Alhamdulillah. Izin dari alam kita diperbolehkan untuk mewujudkannya. Allah Akbar. Makanya dari tadi saya terkuras energi pemirsa. Benar-benar mengalami apa itu? Dehidrasi energi. Lemes saya ini rasanya sebenarnya pemirsa, tapi demi untuk memberi sebuah suguhan wacana cakrawala ayat alam semesta pada seluruh para pemirsa, kita tetap jalankan semuanya. Ki Pesut Mahakam, Kalimantan Sampit, menurut panjenengan ada yang ingin disampaikan? Itu tadi kok sampai terpental, apa yang dirasakan? Dan beliaunya itu memang istilahnya keilmuannya di atas rata-rata, Ki Pesut Mahakam. Dan Ki Sabtu Alam, tapi nggak tahu malam ini kok pada kelabakan. Pada kelabakan istilahnya gitu. Karena beliaunya itu juga dari bangsa yang luar biasa juga pemirsa. Jadi semuanya ada kasta-kastanya, semuanya itu ada tingkatan-tingkatannya pemirsa. Demikian pemirsa, upaya segala daya dan upaya kita dalam menjabarkan cahaya cakra ayat alam semesta kepada seluruh para pemirsa di alam semesta manapun berada. Ini adalah sosok perwujudan dari sekian banyaknya cahaya ayat alam semesta berupa paku, kunti, anak pemirsa. Paku kuntilanak. Sekali lagi, saya nggak akan mengulangi. Paku kuntilanak. Semoga para pemirsa mampu memahaminya dan menjadi sebuah wawasan-wawasan, istilahnya kekayaan cakrawala jiwa. Jadi ada pengalaman lainnya selain pengalaman kerja mencari harta dan benda. Ini semoga menjadi sebuah edukasi pembelajaran bahwa alam semesta itu benar-benar sangat luas. Bahkan lautan dibuat tinta, seluruh pohon dibuat istilahnya pena, tidak akan cukup untuk menulis cahaya ayat alam semesta. Demikianlah pemirsa, ada kurang serta lebihnya kita dalam menjabarkan cakrawala ayat alam semesta. Minta maaf beribu maaf sedalam lautan seluas samudra, teriring doa untuk semuanya, khususnya para pemirsa di alam semesta manapun berada. Tawil umri, semoga senantiasa semuanya panjang usia awet muda, sohih jasati, sehat jiwa dan sehat raga, waqdi hajati, senantiasa terkabul segala doa dan tercapai segala cita
cita. Amin. Akhir kata, hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal af'u minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam rahmat Nur Muhammad, salam seduluran sambung rasa dari kita sang para pecinta cahaya ayat alam semesta.